damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu. Dan hari ini khusus kita merayakan hari ulang tahun ke-48 jemaat kita Gereja HKBP Maranatha Resort Maranatha, yang kemarin kita sudah laksanakan dengan acara sekaligus penggalangan dana dari semua unsur-unsur WEG dan persekutuan kumpulan khususnya yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh panitia melalui punguan Ina Deborah dan Ina Jumat. Karena itu pada kesempatan ini juga kita bersyukur kepada Tuhan karena 48 tahun Tuhan sudah menuntun kita, tangan kita sebagai gereja jemaat yang 40 tahun yang lalu, orang-orang tua kita yang pertama dengan segala perjuangan, pengorbanan, mereka sudah berkomitmen untuk membuat persekutuan jemaat di tempat ini, di depan yang gedungnya sedang kita akan selesaikan. Karena itu Amang Inang, kita bersyukur karena bersama-sama dengan anak-anak kita bisa melaksanakan acara ini, dan kita bersama juga bersyukur karena jemaat tetap di dalam berkat-berkat pemeliharaan kasih Tuhan sehingga dapat melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh orang-orang tua kita yang mendahului, yang memulai jemaat di gereja kita ini. Karena itu Amang Inang, kami juga sangat berterima kasih kalau 48 tahun perjalanan jemaat kita ini kita bisa mengenang dan mensyukuri apa yang sudah dilakukan Tuhan bagi jemaat kita, baik secara pribadi, keluarga, dan terutama dalam persekutuan kita. Melalui fragmen singkat tadi malam, saya merasakan bagaimana perjuangan orang-orang tua kita dahulu untuk bersepakat, komitmen, bertekad mendirikan gereja di tempat ini. Dan kita sudah juga merasakan perkembangan sampai hari ini, dan untuk ke depan inilah juga menjadi doa dan pergumulan kita. Sekaligus kita berdoa kiranya Tuhan memampukan kita, menambahkan dan mencukupkan bagi kita segala berkat-berkat untuk bisa menyelesaikan rencana pembangunan gedung sekolah minggu sekaligus gedung pertemuan. Dan kiranya Tuhan memberikan kelimpahan berkat bagi kita semua dengan sukacita untuk menyelesaikan itu jika Tuhan berkenan pada tahun ini juga. Karena itu kami sangat mengharapkan dan percaya bahwa apa yang kita sudah lakukan, penggalangan dana dari beberapa waktu yang lalu sampai tadi malam, itulah mewujudkan syukur kita untuk apa yang sudah diberikan Tuhan melalui perjuangan orang-orang tua kita dulu, dan kita sekarang sebagai orang tua untuk masa depan anak-anak kita sekolah minggu. Sehubungan dengan itu jugalah nanti Amang Inang dalam menghantarkan persembahan ke depan sebagai ucapan syukur untuk kas jemaat kita nyatakan sebagai berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Semangat kita untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang tua kita
dan kita sudah menikmatinya pada saat ini. Begitupun kita melihat ke depan untuk anak-anak kita. Kiranya acara kita juga selesai ibadah ini diberkati Tuhan dan kita semua bersuka cita. Dan terima kasih untuk semua tim, panitia, dan pribadi yang sudah berpartisipasi untuk acara kita 2 hari ini, kemarin dan hari ini. Dan boleh semua memberikan berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan untuk kita masing-masing. Saya sengaja berbahasa Indonesia karena kita bergabung dengan anak-anak kita supaya mereka juga gampang untuk mengerti dan menangkap makna dari khotbah pada hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amanginan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa lembut, lambok hatani debata firman Tuhan pada hari ini. Persis seperti seorang bapa, seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya, dia menyampaikan wejangan nasihat. Demikianlah firman Tuhan ini juga disampaikan kepada kita. Bagaimana hamba Tuhan Yohanes, rasul, murid Tuhan Yesus yang terkasih itu, di dalam penderitaannya, dalam berbagai tantangan yang dia sudah alami, dan kita juga bisa mengetahui sedikit tentang Yohanes, murid Yesus ini. Dia sudah disiksa, dianiaya. Sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos, dia sudah digoreng hidup-hidup dengan minyak panas. Tetapi dia hidup. Tuhan memberikan kekuatan bagi dia. Tetapi ketika dia tetap masih berkhotbah memberitakan firman Tuhan, itulah akhirnya dia dibuang, dipisahkan dari jemaat, supaya jangan lagi dia terus berkhotbah memberitakan Kristus kepada jemaatnya. Tetapi ternyata apapun yang dilakukan oleh dunia, aniaya yang dia alami tidak menghambat pekerjaan Tuhan melalui hambanya. Dan jemaat terus bersikukuh teguh berdoa bersama, bersekutu, tetap bersatu hati untuk melaksanakan ibadah dan penyembahan kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah tekanan dan aniaya oleh pemerintah Rom yang begitu bengis, begitu kejam. Tetapi semua akhirnya Tuhan bukakan hati setiap orang dan bahkan kaisar. Mereka semua bertobat. Itulah peristiwa sejarah gereja. Ketika kekaisaran Romawi yang tadinya begitu bengis, kejam, menganiaya orang-orang Kristen, tetapi akhirnya setelah sekitar 300 tahun penganiayaan itu, Kaisar Konstantin bertobat tahun 313 Masehi. Dan dia membuat perintah amanat supaya semua penduduk di wilayah kekaisarannya wajib menerima kekristenan, dan bahkan diresmikan kekristenan menjadi agama negara. Itulah peristiwa yang kita dengar hari ini latar belakangnya. Saudara-saudara amanginang terkasih, saya juga cukup tersentuh betapa sederhananya pun tadi malam itu fragmen. Saya tersentuh dan bisa membayangkan bagaimana orang-orang tua kita yang pertama bertekad untuk mendirikan di depan kita, di gedung yang sedang kita upayakan pembangunannya itu. Mereka bertekad dan menyumbangkan apa yang ada pada mereka. Dan akhirnya kitalah buahnya. Dan inilah kita sekarang, 48 tahun yang lalu. Mungkin tidak ada lagi yang bisa menyaksikan sebagai saksi hidup amang situa bakara rodo. Ya, hanya beliaulah yang bisa langsung melihat dan mengalami itu. Dan tadi malam juga ikut di dalam fragmen. Bagaimana kita sebagai generasi penerusnya
menikmati hasil dari perjuangan pergumulan mereka. Begitulah kita, bagaimana kita sekarang untuk anak-anak kita ke depan. Amang-inang, pergumulan jemaat tidak pernah lepas dari kesulitan. Gereja yang tidak punya beban, gereja yang tidak bergumul, gereja yang sudah mengalami kemapanan dan semua sudah tidak ada lagi yang dipergumulkan, cenderung akan mati jiwa dan semangatnya untuk terus menyaksikan imannya. Orang-orang Kristen yang sudah mapan hidupnya cenderung akan mencari-cari persoalan yang membuat dia seolah-olah sudah lebih tahu, orang yang sudah lebih mengerti segala-galanya, dan akhirnya mereka juga mencari-cari kesalahan dari firman Tuhan. Dan itulah banyaknya aliran sesat, bidat-bidat, gereja-gereja yang akhirnya hanya untuk mencari kesenangan dunia. Dan itu juga terjadi di dalam bacaan kita ini. Kekristenan mula-mula juga sudah mengalami pergumulan karena sudah ada juga aliran-aliran penyesat yang mempersoalkan tentang ketuhanan Yesus. Dan itulah kenapa akhirnya Rasul Yohanes menuliskan nasihat ini. Karena banyak juga orang-orang Kristen yang sudah mencari-cari masalah di dalam persekutuan dan mempersoalkan imannya, meragukan imannya, meragukan firman Tuhan, meragukan berita yang sudah disampaikan oleh para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Cobalah kita bayangkan, amang-inang, jika tidak ada saksi hidup yang menuliskan tentang apa yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus, siapakah yang bisa kita percaya? Tidak mungkin iman kita bisa berdiri teguh seperti ini kalau kita tidak mempercayai berita yang sudah disampaikan dan ditulis oleh para saksi mata. Merekalah yang kita percaya, dan hasil karya mereka itulah kita mendengar saat ini juga berita keselamatan, apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus yang mereka saksikan. Itulah yang dituliskan di dalam Alkitab yang kita percaya. Nah, yang menjadi masalah sekarang, amang-inang, bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan Yesus yang dulu oleh murid-murid dialami bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita sekarang tidak bisa lagi melihat Yesus secara fisik, dan kita jangan lagi terlalu banyak mimpi, ikon marnipi, ikon kuberik Tuhan Yesus, ikon robu hina, padopak dohotawa saporsea au, supaya jangan lagi kita sesat seperti sebagian. Juga ada orang-orang Kristen yang mengatakan ngamar dipiau, ngahu bereng, ngahu bege. Dan itulah yang menjadi mengganggu iman juga. Kalau kita tidak lagi percaya kepada firman Tuhan yang sudah tertulis di Alkitab ini oleh para saksi mata yang sudah menuliskan kepada kita, isi besi hapor siapa? Kalau kita tidak lagi berpegang kepada Alkitab sebagai firman Tuhan oleh para saksi mata. Dan ini yang sekarang juga menjadi ancaman bagi kekristenan. Sudah berkembang pesat, semakin pesat saat ini. Kristen progresif. Mereka meragukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan mereka katakan, enggak benar, mungkin begini itu, mungkin begini. Sehingga dikarang-karang lah, mujizat itu mana mungkin, itu kan begini dulu, situasi kan seperti ini. Itu sebenarnya sudah lama.
Sehingga apa yang tertulis di dalam Alkitab mereka ragukan dan mereka analisis, mereka pilah-pilah seperti cara berpikir kita sekarang ini. Dan mereka paksakan itu. Dan itulah yang akhirnya menjadi aliran sesat, menjadi bidat, dan yang menyesatkan bagi kita. Amang inang, sangat disayangkan kalau kita pun tergoda dengan itu. Dan mungkin kita juga sudah merasakan dan sudah tahu bagaimana saksi Yehova begitu gencarnya untuk merusak iman kita. Ada juga aliran-aliran yang mau membuat versi Alkitab yang berbeda dari aslinya. Dan begitu banyak juga aliran-aliran gereja-gereja yang mengatakan hanya berkat-berkat di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, dan tidak perlu bersaksi lagi seperti para rasul yang dahulu. Tidak perlu lagi kita memberitakan Injil kepada orang-orang karena semua orang sudah beragama. Dan paham-paham yang seperti itulah juga yang membuat kita akhirnya lemah iman kita. Dan kita sudah mengatakan cukuplah untuk diriku sendiri. Dan akhirnya kita menghambat Yesus itu tidak lagi menjadi juru selamat dunia. Jadi hanya cukup akulah yang selamat. Saudara-saudara, iman yang seperti itulah yang dikatakan di Alkitab kita dalam perikop ini. Kita menjadikan Kristus itu sebagai pendusta. Kalau itu hanya cukup bagi kita, moloholan narikot didirita dohita gabehala Kristen. Berarti Yesus itu dia menjadi juru selamat bagi semua orang. Kalau kita hanya mengatakan olat niau pemporsea ngadoli ngamau niate, itulah penyesatan yang membuat kita akhirnya tidak lagi punya kesaksian hidup. Dan bahkan perilaku kita pun penuh dengan kegelapan. Tong mata ula akan hulumi. Ringgas dohi tamar minggu. Kita rajin beribadah. Tetapi hanya untuk konsumsi diri kita sendiri. Yang penting aku ke sorga. Tetapi tidak ada kesaksian hidup yang nyata. Perbuatan kita pun tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kedatangan kita ke gereja pun hanya untuk menyenangkan hati kita sendiri. Apalagi dalam semua aktivitas kegiatan pekerjaan kita sehari-hari. Segala kepalsuan pun kita lakukan. Segala kebohongan pun kita permisif, kita izinkan. Tonggo manako, tonggo mergabus. Kalau itu yang menjadi pola dan cara kita mengimani Kristus sebagai orang Kristen, kita membuat Yesus itu sebagai pendusta. Kita membuat Yesus itu hanya untuk juru selamat saya pribadi. Dan rikot dihalaki. Gak perlu orang lain itu mengimani Tuhan Yesus. Seolah-olah tidak perlu mereka selamat. Yang penting aku selamat. Dan itulah pola yang membuat hidup kita juga akhirnya gaor ma pikiran dohotodita. Berkecamuklah senantiasa hidup kita ini. Penuh dengan segala kepalsuan, kebohongan, kemunafikan, kepura-puraan. Dan tidak ada lagi kuasa roh dalam hidup kita. Sehingga sedikit pun masalah ngai kota burai Tuhan ini. Sedikit masalah kita sudah lari. Dan tidak ada lagi kesetiaan. Tidak ada lagi pengharapan bahwa Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita dalam permasalahan hidup kita. Sehingga pun pola hidup, pola kerja, cara kita hidup tidak ada bedanya dengan dunia ini. Amang inang apa yang kita sudah rasakan sebagai orang Kristen, sebagai gereja, sebagai jemaat yang sudah diperjuangkan dulu oleh orang-orang tua,
yang sudah membangun gereja ini dulu. Dan sekarang kita diajak oleh Tuhan melihat bagaimana nanti masa depan anak-anak kita dengan tantangan yang semakin seram, semakin mengerikan. Kalau kita sendiri juga sudah hilang jati diri kita, keimanan kita, sudah permisif dengan segala hal, bagaimana lagi dengan anak-anak kita ini? Nah, karena itulah saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini, dia sungguh seperti seorang ayah mengingatkan anak-anaknya, supaya kita jangan asik sendiri dan hanya mencukupkan untuk diri kita sendiri tentang keimanan kita. Inilah yang perlu untuk kita syukuri. 48 tahun jemaat kita HKBP Maranatha ini sudah berjalan dan melihat bagaimana perkembangan, dan kita juga mempersiapkan untuk ke depan bagi anak cucu keturunan kita kelak. Apa yang mereka bisa syukuri bagi kita generasi saat ini, kalau kita tidak bergumul, tidak berjuang untuk masa depan mereka. Karena itu Amang Inang, dengan segala keterbatasan yang memang ada di antara kita, tetapi juga Tuhan juga memberikan bagi orang-orang yang sudah diberkati kesempatan. Biarlah dengan sukacita kita melakukan tanggung jawab kita generasi hari ini untuk masa depan anak-anak kita. Dan biarlah kita juga bersaksi melalui persekutuan gereja jemaat kita ini. Dan itulah menjadi satu bagian dari kesaksian iman pergumulan kita membangun, menyelesaikan pembangunan gedung sekolah minggu ini. Dan kiranya Tuhan berkenan sebelum jubileum 2 tahun ke depan, jubileum 50 tahun, tahun 2026 nanti, kita sudah bisa menyelesaikan. Dan sungguh jubileum 50 tahun nanti kita hanya marulu-pulu dan tidak perlu lagi menggalang dana untuk penyelesaian itu. Dan bahkan kalaupun ada penggalangan dana adalah bagaimana untuk mempersiapkan fasilitas dan lembaga-lembaga yang bisa membantu. Bagaimana tim kerja untuk membuat fasilitas yang sangat berguna bagi masa depan anak-anak kita. Dengan inilah kita Amang Inang mensyukuri hari ini 48 tahun Tuhan memberkati, menjagai kita, menuntun tangan kita seperti seorang ayah yang membimbing kita, membawa kepada jalan hidup. Biarlah juga hari ini dengan pelantikan para fungsionaris pengurus inti gereja kita, ini juga menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ketika Amang Inang nanti berdiri di depan untuk dilantik, biarlah ini juga saudara Amang Inang yang dilantik mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan dan menjadi teladan bagi jemaat kita ke depan, bagi anak-anak kita ini. Dan karena itu kami mengucapkan selamat melalui proses yang sesuai dengan aturan-peraturan gereja kita sudah terpilih. Walaupun masih melanjutkan karena masih satu periode, tetapi dengan jiwa yang baru, semangat yang baru, dengan visi yang jelas untuk apa kita berdiri di altar ini. Kenapa Tuhan memperkenankan kita hari ini Amang Inang untuk dilantik di Paujak, di Julu, di Batang, di depan altar ini. Untuk apa saudara berdiri dan menyatakan janji nanti dalam pelantikan? Biarlah itu menjadi persembahan untuk jemaat kita ini juga, menjadi kesaksian bagi dunia, terutama bagi masa depan anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kepada kami betapa gereja-Mu yang dalam pergumulan itu
namun justru di tengah-tengah berbagai pergumulan, disitulah kuasa kasih-Mu bekerja, dan disitulah gereja-Mu semakin bertumbuh dan berkembang luas. Jadikanlah itu juga menjadi pola kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen yang percaya akan penebusan dan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus, agar setiap pribadi kami boleh menjadi saksi yang hidup akan kebenaran kasih Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan Yesus, penebusan darah Tuhan Yesus, menjadikan kami bersemangat dan setia dengan taat untuk menyaksikan iman kami dalam bidang kehidupan kami masing-masing, terutama juga dalam persekutuan gereja-Mu ini. Kami bermohon Tuhan, melalui perayaan ulang tahun ke-48 yang kami laksanakan pada hari ini, Tuhan kiranya memberikan hati yang rela dan sukacita bagi setiap jemaat-Mu, terutama juga bagi para fungsionaris yang hari ini akan dilantik dan menyatakan kesiapannya, kerelaannya untuk melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu, agar sepenuhnya menjadi kesaksian iman bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu dinanti-nantikan dan dirindukan oleh setiap jiwa yang mencari-cari kebenaran dan keselamatan. Kami mau mempersembahkan hidup kami melalui gereja-Mu ini, melalui pembangunan dan program jemaat-Mu HKBP Maranatha ke depan, agar itulah juga menjadi teladan bagi anak-anak dan keturunan kami kelak. Terima kasih Tuhan untuk para generasi pertama yang sudah mengawali pendirian pembangunan gereja-Mu HKBP Maranatha. Biarlah semua keturunan dari para pendahulu yang telah mempersembahkan harta milik dan kesungguhan hatinya, Engkau berkati anak-anak cucu keturunan mereka. Begitupun kami dalam pergumulan kami pada saat ini untuk penyelesaian gedung sekolah minggu dan menjadi juga tempat pembinaan dan kegiatan-kegiatan sosial bagi banyak orang, boleh menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah kami yang setia menuntun dan membimbing kami. Limpahkanlah sukacita bagi setiap jemaat-Mu yang telah memberikan harta milik, waktu, tenaga, dan juga hidupnya untuk melayani dan melaksanakan berbagai program pelayanan gereja-Mu ini. Bapa di sorga, sebentar akan dilaksanakan pelantikan untuk para fungsionaris gereja-Mu HKBP Maranatha ini. Biarlah setiap hamba-hamba Tuhan yang telah mempersiapkan dirinya dan telah bersedia untuk menerima pekerjaan Tuhan yang akan disampaikan kepada mereka untuk periode 4 tahun ke depan, sepenuhnya memberikan hidup dan harta miliknya menjadi persembahan bagi Tuhan. Berikanlah kesaksian juga bagi anak-anak kami, bagi keturunan kami, apa yang dilakukan oleh generasi hari ini, terutama juga melalui para pengurus, fungsionaris yang sebentar akan dilantik di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan juga untuk setiap jemaat-Mu dengan partisipasi kerelaan mereka yang boleh melaksanakan sehingga semua aktivitas rencana yang dilakukan oleh panitia untuk merayakan hari ulang tahun ke-48 hari ini boleh berjalan lancar dan baik, dan Tuhanlah memberkati setiap jemaat-Mu sehingga setiap orang sungguh mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan dan tangan Tuhan menuntun sampai pada akhir perjalanan kami di dunia ini.
Bapa, saat ini pun kami mau berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga Manurung, Inang Boru Sirait bersama dengan anak-anak yang telah menghantarkan jenazah Amang Manurung ke peristirahatan terakhir. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Begitu juga kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit penyakit, dalam penderitaan yang mereka alami, bahkan juga menjadi beban pikiran di dalam kehidupan mereka. Saudara kami Esitu Meyang berusia Gian dari WEK 1, saudara kami Esitu Morang berusia Manjuntak dari WEK 3, Nyonya Lumban Batu Boru Napi 70 dari WEK 4, Nyonya Situ Meyang Boru Aritonang dari WEK 4, Duma Simarmata dari WEK 5, P Aritonang Boru Panggabian dari WEK 7, Nyonya Habiahan Boru Naibaho dari WEK 7, anak kami Stefania Boru Nenggolan di WEK 8, Nyonya Besian Turi Boru Tagaul dari WEK 8. Tuhan, lawatlah mereka dalam kelemahan dan sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah mereka semakin tegar di dalam iman dan percaya akan kuasa kasih Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Berkati juga keluarga dalam segala upaya untuk kesembuhan dan juga perawatan bagi mereka yang sakit. Demikian pun kami satu persatu Bapa, dalam kehadiran kami saat ini di bait-Mu, di gereja-Mu ini, dalam segala pergumulan hidup kami, dalam segala beban hidup yang ada dalam diri kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini juga kami merasakan mendapatkan tangan Tuhan yang telah menopang dan menolong kami, mengangkat beban hidup kami, membuat kami bersuka cita, memuji-muji Tuhan dan mengerjakan tugas tanggung jawab kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk hari ini kami melaksanakan acara ulang tahun dengan acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan jemaat-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa syukur permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.